Jadi pemirsa, waktu itu saya habis dioperasi, saya pas buka mata saya pikir, oh Tuhan, jangan-jangan ini saya punya pipa sudah dicabut, sudah dipotong. Terus tiba-tiba Martin telepon saya, pemirsa, keajaiban terjadi loh. Padahal keputusan dokter tuh bilang kemungkinan besar pipa kamu dipotong, lalu nanti kalian harus pergi ke IVF atau bayi tabung. Kita disuruh bikin bayi tabung. Ya, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit? Iya, bisa. Jadi oke, telur kekapet bagus, rahim kekapet bagus, tapi jangan lupa like dan komen. Kalau baru masuk boleh juga subscribe. Hai pemirsa yang luar biasa, kembali lagi bersama saya Petra Kipasangge dan saya Martinese melaporkan langsung dari rumah Geneva, Switzerland. So sayang, kita mau bikin apa di video kali ini? Pertamanya, kita akan tanya kabar untuk pemirsa. Jadi pemirsa, apa kabar? Pemirsa, apa kabar? Yo. Sudah lama sekali tidak berbincang-bincang dengan pemirsa. Iya betul, jadi semoga pemirsa baik dan murah senyum, pakai gigi, tuh seperti kita. Hari ini dia paling semangat pemirsa, ya. Tidak tahu kenapa. Kenapa semangat? Oke, karena baru bertemu dengan kolega. Karena baru bertemu dengan kolega. Ada meeting work paling produktif. So pemirsa yang luar biasa, kita mau bilang terima kasih untuk pemirsa yang selalu tunggu Martin Petra untuk bikin video-video baru. Dan untuk pemirsa yang baru muncul, tiba-tiba lewat di channelnya Martin Petra, terus penasaran kita ini siapa? Sebaiknya saya yang perkenalkan diri dulu, kita ini siapa? Oke, nama saya Martin, saya bule. Kalau kamu? Nama saya Petra, saya orang Indonesia, saya orang Maluku. Saya tidak bule, saya istrinya. Oke, fine. Info yang penting sekali ya. Ya, info yang penting. Dan saya seorang bule yang pernah jalan-jalan lewat Maluku 5 tahun yang lalu dan bertemu dengan kakak Petra ini dan nikah dengan... Aduh, sudah. Tidak usah cerita lebih detail. Kalau pemirsa mau lihat detailnya, ting! Pemirsa bisa lihat video ini untuk bagaimana kedua orang gila ini bertemu ya. Ini videonya, ting. Oke. Jadi pemirsa, maksud kita bikin video ini adalah sembari melepas rindu, bikin video-video lagi. Kita mau kasih informasi penting untuk pemirsa. Ya betul, karena sambil baca semua komen-komen, ada banyak, ada thousands of comment, dan ada pertanyaan yang selalu datang lagi dan lagi. Pertanyaan apa itu, Pet? Pertanyaannya adalah, Petra dan Martin, kapan kalian jadi 3? Yo, betul. Di mana orang ketiga? Di mana orang ketiga? Yang kecil. Yang menjadi besar. Di mana? Jadi pemirsa, ini kita bikin ketawa-ketawa saja. Karena jujur saya mau bilang, bukan cuma pemirsa saja yang tanya. Ini Petra sama Martin kapan jadi 3? Bahkan kita saja mempertanyakan hal yang sama, pemirsa. Betul. Pemirsa, kita sudah menikah lama. 4 tahun menikah, tapi kita baru program 1 tahun. Yo, betul. Kita baru program 1 tahun dan kita juga menanyakan hal yang sama, pemirsa. Tapi coba, Pet, kenapa kita sudah bersama 5 tahun, nikah 4 tahun dan baru program 1 tahun saja? Kenapa kita bikin apa sebelumnya? Kenapa tidak program langsung? Tidak tahu, kenapa tanya saya. Jadi di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan itu. Dan kita mungkin akan cerita ke pemirsa dalam rentetan waktu yang ada. Terus sayang supaya pemirsa juga melihatnya dengan jelas struktur waktunya tuh seperti apa. Karena jujur pemirsa, secara pribadi kita waktu menikah dan berpacaran tuh kita sudah membicarakan hal itu. Kita tidak langsung menikah, langsung mau berkeluarga. Tapi ada alasan-alasan lain yang harus kita lakukan. Jadi harus menjelaskan strukturnya, kronologi itu, iya, betul, strukturnya waktu. Oke guys, jangan lupa beta guru. Jadi take your pen, take your paper, and take notes. Kopi. Akan ada test at the end of this video. Oke, kita bertemu pada tahun 2017 dan kita nikah pada tahun we met 2016. Oh yes, betul. Yes. Pemirsa, dia Sudah tidak... lebih lama dari beta pikir. Oh ya, benar. Iya, benar. Oke, beta salah. Dia salah, Dia yang punya cerita tapi dia salah. Ya, benar. Jadi waktu itu saya ketemu Martin tahun 2016 di Indonesia, di Ambon. Tuh sayang, betul. Kita juga met by accident. Ting! Ini nonton videonya di sini bagaimana kita berdua bertemu. Lalu akhirnya kita memutuskan untuk kita menikah tahun
tahun 2018. Lalu tahun 2018 Martin mempersunting ini orang gila ini. Betul, betul. Dan 2018 itu kakak Pet ke Swiss tuh sayang. Ya, kita betul. nikah di Swiss lalu Ya, sayang. betul. Karena saya bertemu banyak cewek Indonesia di Indonesia, tapi saya pikir ini memang ekspor quality. Martin pas kurang aja. Jadi Apa ekspor quality? Ya, kamu ekspor quality. Dan oleh karena Maksudnya itu, beta import kamu di sini. Martin, don't speak like that. It's just like I'm a thing and then you need to import me. Just a joke, It's not joke, sopan. joke. Oke, dan tentu saja ada satu hal yang jelas langsung itu kita bertemu dan kita mau nikah. Iya. Dan juga ada lain hal yang langsung jelas kita mau punya keluarga bersama. Iya betul. Tuh, silakan. Ini disclaimer. Jadi setelah kami berpacaran 2 tahun nih saya. 1 tahun. Pacaran 2 tahun. Satu- 2016, 17. Oh yo, tapi 1 tahun di Indonesia, 1 tahun di sini. Martin nih kayak orang bingung dia, pemirsa. Jadi selama 2 tahun itu kita pacaran yang benar-benar aman, toh. Betul. Lalu akhirnya kita nikah di tahun 2018. Saya putuskan ke Swiss dan nikah di Swiss. Lalu sejak 2018 itu sejak kita menikah, kita ngapain sayang? Yo, tapi kenapa Ngapain? tidak bikin anak langsung? Ini Iya. pertanyaan. Betul. Tuh. Oke, jadi pertama bulan harus cari apartemen dan juga harus collect all the papers untuk pernikahan karena ini memang complicated. Complicated. Dan juga ada ekonomi yang belum bagus. Pemirsa, ini saya jujur ya, waktu pertama kali saya ketemu Martin tuh pemirsa, dia ini tuh jujur, dia pun tabungan itu 0 pemirsa. Betul, betul. Dan coba, tidak ada pakaian yang bagus. Pemirsa, ini di video ini saya cerita kalau saya pertama kali ketemu dia punya celana itu robek. Dia tinggal di komunitas artis, dia ini nggak punya duit pemirsa. Betul, beta datang di sana dengan celana robek dan dompet kosong. Lalu kenapa Kakak Pep bisa suka saya? Because of my ini hidung tinggi and my blue Sombong. Jadi sudah, dia punya singkat cerita akhirnya karena yang tadi Martin bilang itu, kita punya rencana, Martin harus kerja dulu, make it possible. Yo, coba, kalau kakak datang, biasanya beta guru, tapi on that time, beta harus juga kerja seperti nurse assistant di rumah jompo, jadi kerja. Ya banyak sekali kerja dan the time passed, belum ada anak kecil. Jadi akhirnya 1 tahun pertama itu Martin benar-benar kerja keras dan Petra juga kerja keras, tapi waktu itu saya belum kerja pemirsa, jadi saya itu benar-benar fokus untuk belajar bahasa Prancis, terus integrate myself in this environment, dan ya menyesuaikan diri di sini dengan Martin punya keluarga, dengan lingkungan baru dan belajar bahasa Prancis. Jadi itu akhirnya ya betul. Ada alasan kedua, kita memang suka jalan-jalan. Dan kita datang ke sini dan kita pergi ke Praha, Ceko, nanti pergi ke Spanyol, pergi ke Paris, pergi ke mana-mana. jalan-jalan di Eropa. Tentang semua video ini ada banyak video Video jalan-jalan. ting. Jadi itu pemirsa, karena memang Martin ini kan orangnya suka jalan-jalan. Dia ketemu saya itu karena dia jalan-jalan. Benar. Jadi waktu Martin bilang mau kita nikah, kita hidup bersama ya, tapi sebelum beranak cucu, sebelum bikin keluarga, saya mau ajak Petra Kakak Pet jalan-jalan ke Europe, melihat dunia begitu. Jadi saya juga tidak menerima itu kan sebuah komunikasi yang harus kita plan. Dan menurut saya itu bagus. Betul. Dan waktu itu saya juga pikir Petra masih muda atau saya? Yo, betul. Saya masih sangat muda, saya masih Beta juga. Oh, dia juga. Oh iya, Martin juga masih muda. Aduh, maaf. Jadi saya tidak terlalu khawatir untuk kapan punya anak, seperti itu. Dan ada alasan ketiga. Alasan ketiga apa? Alasan ketiga. Tadi sudah alasan Ekonomi. pertama karena ekonomi, Petra harus belajar bahasa Prancis. Alasan kedua? Ya, jalan-jalan. Alasan ketiga? Kalau saya di Ambon, saya kerja seperti guru bahasa Perancis dan saya pikir saya ingin bikin master untuk bahasa Perancis seperti bahasa asing. Jadi saya kembali ke university untuk master ketiga dan harus juga kuliah, sekolah banyak. Okay. Jadi Martin juga harus belajar karena kita punya mimpi untuk suatu hari kalau kita mau ke Indonesia, hidup di sana, Martin punya paper yang bisa untuk
kerja ngajar bahasa Prancis di Indonesia. Betul. Jadi itu pemirsa, akhirnya setelah kita merasa 3 tahun belakangan 4 tahun. 3 tahun belakangan kita sudah siap untuk itu, sudah jalan-jalan. Kalau saya sudah cukup jalan-jalan, tapi Martin dia tidak pernah puas jalan-jalan pemirsa. Martin never. Till I die. Pemirsa, Martin dia sudah hidup 2 kali lipat dari umur saya. Dia hidup itu selama dia hidup dia jalan-jalan, tapi dia tidak pernah puas. Dan saya ingin jalan-jalan even after my death. Jadi tolong bakar me, put me in the river, and I will jalan-jalan even after my death. Why you speak about the death? Apa? It's biasa, it's hidup. Don't speak about that. I'm worrying. Okay, fine. But it will not be besok, Pet. Okay, amin. Jadi pemirsa, lanjut ke topik. Dan semenjak 3 tahun itu kita merasa, oh sudah sayang, kita sudah siap ini, ayo kita panggil anggota orang ketiga untuk tidur dengan kita. Yo, betul. Orang ketiga. Betul. Jadi akhirnya kita memutuskan dari sejak tahun kemarin 2021 itu, di awal tahun kita, ya sekitar bulan Februari itu kita mulai benar-benar program. Pada suatu hari beta pulang dari kerja dan bilang untuk kakak Pet, saya rasa sekarang kondisi bagus, ayo kita hubungan dulu. Jadi waktu itu dia pulang kerja, pemirsa, langsung dia bilang ke saya, Petra, I think I'm ready for that. Petra langsung bilang, are you sure? Are you sure? T'es sûr? Jadi akhirnya dengan semangat 45 pulang kerja, dia bilang, sayang ayo kita siap panggil anggota keluarga yang baru. Jadi semenjak bulan pertama itu pemirsa, ya bulan pertama kita mulai benar-benar usaha. It was fun. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, it was fun. At some point bulan kelima, I was thinking like, hey Martin, kenapa it's still not working? Dan bulan ke-6 kita pikir, ayo langsung ke dokter. Tapi sebelum bulan ke-6 itu masih ada drama pemirsa. Yo sedikit kita menangis. Oke, fine. Tapi sudah itu saja, akhirnya kita memutuskan setelah 7 bulan itu kita berusaha, kita bikin segala cara tuh sayang. Bikin teknik apa saja. No, yo. Jadi ini pung mertua itu berarti beta pung mama. Ini pung mertua. Yo kasih teknik untuk kasih naik kaki. Jadi pemirsa, Martin punya ibu sampai tanya, hei anak-anak, les enfants, ¿cómo ça va? Bagaimana? Petra sudah habis berhubungan kasih naik kaki di tembok. Saya ketawa. Tapi habis 7 bulan ini kita pikir, mana anaknya, mana kenapa tidak datang untuk menjadi besar. Jadi kita pergi ke dokter. Akhirnya kita putuskan ke dokter. Karena coba untuk masalah itu jadi Senggada Junior tuh bisa atau beta sakit atau Petra sakit atau dua-duanya sakit tidak atau kompatibel. Kompatibel. Dan beta bikin test and my tests were good. Okay. And yours? It's your wife. Why you need to ask and yours? I talk to pemirsa. And yours? Okay. Jadi pemirsa, waktu itu Martin sudah dicek dan saya punya juga bagus, normal, compatibility juga. Menurut dokter tidak ada masalah. Akhirnya saya disuruh dokter untuk bikin check up. Waktu itu saya bikin tes banyak pemirsa, tes USG, HSG dan lain-lain. Dan akhirnya ditemukan itu masalahnya itu ada pada saya. Masalahnya ada pada saya. Untuk kita punya telur semua, kita berdua punya telur bagus ya, bagus. Akhirnya dokter bilang ada masalah di bagian mesin. Saya punya mesin fertility. Jangan kasih terlalu banyak details, tapi ada masalah. Ada masalah di situ. Jadi harus memperbaiki masalah itu. Diperbaiki masalahnya. Dan akhirnya setelah selama 2 bulan kita pergi ke salah satu dokter terbaik di kota ini pemirsa, di kota Jenewa. Dan Dr. F, sebut saja Dr. F, jangan bilang dokter punya nama lagi ya. Dan akhirnya dokter suruh untuk we have found the issue in your body, so we have to solve it. Akhirnya saya harus dioperasi pemirsa. Ya betul. Dan ini memang paling tough moment guys. Sudah dioperasi ya, akhirnya bulan Desember kemarin saya dioperasi. Ya tapi now operasi bagus, jadi result bagus. Tapi sebelum operasi kamu tidak tahu apakah akan bagus atau tidak. Ya. Tuh, dan ini memang
stuff. Yeah, we don't laugh anymore at this moment. Jadi seperti itu pemirsa, garis besarnya itu ditemukan satu masalah di saya punya bagian organ kehamilan, tapi sudah itu cuma ada error saja di situ dan akhirnya setelah operasi 5 jam, tuh saya akhirnya setelah operasi 5 jam, oh selamat pemirsa, saya lega. Dokter bilang bagaimana sayang? Apa kata dokter? Ya, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit? Iya bisa. Jadi oke, telur kekapet bagus, rahim kekapet bagus, tapi pipa antara dua, pipa falopet, ada rusak, ya error. Dan sebelum operasi dokter bilang mungkin harus potong dua-duanya. Iya. Jadi pemirsa waktu itu saya habis dioperasi, saya pas buka mata saya pikir, oh Tuhan jangan-jangan ini saya punya pipa sudah dicabut, sudah dipotong. Terus tiba-tiba Martin telepon saya, pemirsa, keajaiban terjadi loh. Padahal keputusan dokter tuh bilang kemungkinan besar pipa kamu dipotong, lalu nanti kalian harus pergi ke IVF atau bayi tabung. Kita disuruh bikin bayi tabung. Terus Martin bilang, we were talking about that. Martin bilang, saya tanya Martin, kamu siap bikin bayi tabung? Martin bilang, it's okay. Siap untuk semuanya tuh. Dia siap untuk Yo. Jadi akhirnya saya merasa bersyukur pemirsa karena dia sangat membantu saya. Meskipun masalahnya ada pada saya, tapi dia benar-benar mensupport saya. Dan dia bilang, sudah tidak apa-apa kalau mau potong kita pergi untuk bayi tabung. Tapi mungkin lebih baik untuk kakapet pengintegritas seperti wanita tidak potong pipa ini tuh. Dan dokter ini yang bikin operasi bikin sangat baik dan tidak harus dipotong. Wow. Dan dokter ini lain dari dokter S yang found the problem. Ini dokter W. Jadi terima kasih dokter W. Dokter S dan terima kasih juga dokter W. Jadi dokter W ini dia yang operasi saya dengan kru. Pemirsa, jujur itu operasi pertama saya dalam hidup. Sudah saya tidak usah menjelaskan secara detail. Terus habis operasi buka mata, Martin telepon saya. Pet, bagaimana? Kondisi bagus karena waktu itu dia kerja pemirsa. Jadi dia tanya. Saya bilang, iya bagus. Terus Martin bilang, Pet, kabar bagus. Mereka tidak jadi potong pipa. Pemirsa, saya langsung menangis, pemirsa loh. Beta juga menangis. Kalau dokter W panggil Beta di kerja, saya menangis. Jadi dokter telepon dia, dokter bilang keputusannya akhirnya kita bisa menyelamatkan pipanya Petra. Kita tidak jadi potong. Gila Tuhan, langsung saya kayak ajaiban. Dan to make it short, sekarang ini dari bulan Desember sudah problemanya solve. Sudah bagus. Jadi akhirnya jawabannya itu, akhirnya terjawab kenapa selama kita berhubungan 1 tahun itu tidak terjadi. Tidak ada kue yang dibentuk. Ya betul. Coba. Jadi tahun pertama kita ada terlalu banyak hidup. Nanti kita ingin, tapi ada masalah kesehatan. Iya, betul. Dan sekarang masalah kesehatan solve. Dan kita harus tunggu 3 bulan after operasi. Itu berarti sampai more or less sekarang. Dan dari sekarang kita harus berusaha lagi. Boleh. Amin. Jadi seperti itu ya pemirsa. Semoga ini menjawab pertanyaan. Ya, ini sudah menjawab pertanyaan kita dan kita sudah mau kasih jawaban ini ke pemirsa bahwa ya ada masalah dan masalahnya sudah diatasi, sudah dipecahkan. Jadi dokter suruh kita itu harus menunggu setelah operasi sekitar 3 bulan. Jadi ya Desember, Januari, Februari, Maret ya kita bisa mulai berolahraga dari sekarang sayang. Bisa, boleh. Dan juga ini kabar khusus untuk pemirsa yang lihat video ini sampai momen ini. Momen selesai, momen belakang. Sampai momen ini tuh kita harap ke Indonesia untuk bulan Juli Agustus. Amin. Itu berarti akan ada 2 bulan penuh di sana untuk bikin kue, untuk berhubungan, untuk pipanti. What is it berhubungan? Untuk hubungan. Iya, untuk hubungan. Ya, akan ada 2 bulan penuh untuk hidup dan start the proses. Jadi kalau bertemu di Indonesia tolong jangan ganggu ya. Jangan ganggu. Kalau pergi ke kampung rumah di sana, jadi knock on the door dulu. Jadi kalau pemirsa sekalian yang di Maluku mau main-main ke rumahnya Martin Petra, jangan langsung masuk di pintu ya, ketuk pintu dulu. Kan ada yang bikin kue. Karena kita mungkin ada bikin
So pemirsa yang luar biasa, jadi itu ya sayangnya. Ya, oke, tapi semoga sekarang semua baik. Dan let's see what happens. Let's do it. Let's do it. And let's see what happens. Tapi sekarang pemirsa, jadi pertamanya terima kasih banyak untuk lihat video ini dan semua video. Tapi hari ini ada terima kasih khusus untuk dua dokter ini, tuh Dokter F dan Dokter W. Yo. Terima kasih banyak Dokter F, terima kasih banyak Dokter W. Dan itu sampai tuh. Jadi itu pemirsa ya, jadi semenjak operasi itu juga, semenjak program itu juga kami jarang bikin video di YouTube. Karena jujur bikin video di YouTube itu sangat makan waktu untuk saya. Karena saya juga sambil kerja, lalu saya harus edit video, bikin video. Jadi itu banyak kerja. Jadi semenjak tahu program itu dan ketemu masalah, lalu saya dioperasi bulan Desember tahun lalu. Dan akhirnya saya bilang ke Martin, tidak apa-apa kita main Instagram saja, jangan terlalu main YouTube. Tidak ada waktu untuk kerja di YouTube lagi karena sudah punya waktu di luar dan harus istirahat setelah operasi. Jadi kita siap untuk bikin video-video lagi sayang. Betul. Dan sekarang kondisi bagus, video bagus, ada waktu untuk semuanya tuh. Jadi let's see what happens. But till then guys, terima kasih banyak atas perhatian dan semoga kita akan bertemu di real life di Ambon atau di lain tempat, Bali, Jakarta, dan lain tempat Maluku, Pasanea, Banda, Seperua, dan lain-lain. Jadi sampai ketemu di dunia nyata untuk pemirsa sekalian di Maluku, karena mungkin dalam 2 bulan musim panas kita akan menghabiskan waktu paling banyak di Maluku, jalan-jalan. Amin. Jalan-jalan bikin kue. So pemirsa, saya Petra Kibas Angin dan saya Martin Else. Terima kasih banyak sudah nonton Martin dan Petra. Dan sampai video selanjutnya dan dari live di Indonesia. Ciao.